Coba dimaksimalkan waktunya ya, 5 menit maksimal untuk presentasinya. Oke, mulai ya, 1, 2, 3. Kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami ya terkait merawat keberlanjutan komunitas belajar. Jadi yang pertama yang kami diskusikan yang pertama adalah melakukan refleksi dan evaluasi. Nah, refleksi dan evaluasi ini kita lakukan secara berkala. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah yang tujuan kita itu sudah tercapai atau tidak, supaya nanti keberlanjutan komunitas ini bisa terus berjalan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Terus yang kedua ini saya tambahkan, kita konsisten dalam melaksanakan kegiatan komunitas. Maksudnya harus ada tahapan-tahapan atau siklus yang di komunitas itu kita jalankan setiap kegiatannya. Nah, makanya mungkin ini sebenarnya harus dibahas tadi di kegiatan di pengembangan tadi atau menumbuhkan tadi kegiatan komunitas itu harus dibahas bagaimana sih metodenya, siklusnya dan sebagainya. Nah, kita menambahkan di sini konsisten dalam melaksanakan siklus kerjaan itu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Guru Nardis. Nah, untuk merawat keberlanjutan sebuah komunitas, nah kita perlu penguatan sistem, ya guru-guru. Jadi dalam penguatan sistem ini, yang salah satunya kita dari program-program itu kita harus menjaga bahwa program itu kita pastikan sudah berjalan dengan baik. Dan jika ada pergantian pemimpin, maka kita harus juga memastikan bahwa kepemimpinan atau pemimpin itu sudah juga masuk ke dalam komunitas ini, artinya dia menyetujui, sehingga kita punya pegangan bahwa kita punya kekuatan bahwa komunitas kita ini tetap berlanjut. Kemudian kaderisasi. Nah, untuk merawat keberlanjutan kita juga harus melakukan kaderisasi, yang mana mereka ini sebagai jaringan atau perpanjangan tangan dari komunitas kita untuk melanjutkan apa yang sudah diprogramkan dalam pengembangan komunitas. Selanjutnya adalah branding. Nah, tadi juga dimasukkan ke dalam tahap pengembangan branding ini. Nah, tapi di sini lebih penguatan saja. Selanjutnya dari program-program itu kan dari semua program-program yang sudah terlaksana di tahap pengembangan, tentunya dalam program itu ada project-project. Nah, jadi di tahap merawat keberlanjutan ini, project-project ini sudah berhasil. Begitu. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Guru Adi. Nah, baik, saya lanjutkan yang ketiga, yaitu dalam merawat merawat keberlanjutan yang ketiga yaitu daya dukung eksternal. Seperti apa sih komunitas yang kira-kira keberlanjutannya itu akan stabil dan semakin meroket gitu ya? Mereka harus punya unit usaha atau produk pendanaan gitu ya. Jadi kalau komunitas itu tidak punya unit-unit usaha yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang bagi komunitas, kemungkinan besar nanti di pendanaan atau di pembiayaan kegiatan sehari-harinya juga akan terkendala ya. Artinya kan ini kan sudah tahap keberlanjutan. Jadi kalau cerita usaha itu sudah logik ya, karena sudah melewati fase pengembangan. Kemudian komunitas harus berkolaborasi dengan komunitas lain. Bapak Ibu, kalau yang saya pahami juga bahwasanya termasuk komen itu, komen itu bisa langsung naik karena memang dia dibawa oleh dompet 24. Artinya memang harus ada teman-teman yang lain yang mungkin sudah populer atau mungkin setara gitu. Jadi kalau kita nempel sama roket, mudah-mudahan cepat sampai gitu ya. Namanya nempel sama roket ya. Kemudian sama instansi juga harus dikenalkan seperti itu. Itu yang harus kita pahami juga. Berikutnya yang ketiga, yang terakhir mengelola SDM. Artinya di sini komunitas adalah memiliki SDM berupa asetnya itu adalah sumber daya manusianya. Jadi perlu dikelola dengan baik.
baik itu keterampilannya dan segala macamnya melalui beberapa program, misalnya pelatihan, pengembangan, dan apa namanya tadi komunikasi. Yang terpenting adalah bagaimana leader yang di dalam sebuah komunitas itu bisa membangun sebuah komunikasi yang efektif, sehingga tadi ya bondingnya dari awal sampai keberlanjutannya ini terus, maka komunikasi leader kepada pengurusnya itu harus terus berlanjut dan memang memastikan para pengurusnya ini kebutuhannya terpenuhi gitu ya, kebutuhan maksud di sini kebutuhan ilmunya dan lain-lain. Kemudian tidak kalah penting adalah apresiasi, harus terus diapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh pengurus-pengurus dalam menjalankan habis ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut dulu dengan diskusi. Silahkan dari kelompok 1 dan 2. Itu depan dulu. Kelompok 1 ada? Ada itu Pak. Oke, sini dulu ya, silahkan. Ada dulu. Sini. Iya. Oke, baik. Kelompok terakhir, kelompok 3, saya mau konfirmasi juga sekali tentang ini. Jadi apa sekiranya alasannya kenapa dari 4 tahapan ini kaderisasi itu dikeluarkan dari tahapan mengelola SDM? Tadi dijelaskan di tahapan apa tadi ya? Penguatan sistem. Nah, kenapa kaderisasi itu dikeluarkan dari tahapan mengelola SDM? Oke, silahkan langsung dijawab. Baik, tahap kaderisasi kenapa harus di penguatan sistem? Karena kekuatan SDM itu adalah dari kepengurusan kan, kita perlu mengatur sebuah pola atau sistem pengkaderan yang terstruktur gitu. Jadi ketika kita sudah punya pola yang baik dalam pengkaderan, sudah terlihat kita bisa menjalankan komunitas kegiatan itu dengan pola pengkaderan tadi gitu. Jadi sudah terlihat nih dari awal, kita mau melihat juga potensi-potensi dari anggota kita yang kedepannya bisa menjalankan program-program komunitas kita atau menjadi perpanjangan tangan dari pengurus sebelumnya gitu. Makanya kita masukkan dalam penguatan sistem, karena kita perlu menyusun sebuah sistem ya, sebuah sistem untuk yang terstruktur untuk membangun sebuah SOP lah ya, SOP penguatan kadernya gitu, pengkaderannya, seperti itu mungkin. Enggak ada yang menambahkan. Oke, cukup ya, ke yang lain dulu. Kelompok 2 dulu, ada? Silahkan, Bu Ramia. Semangat dulu. Ya baik, terima kasih. Nah, ini luar biasa terkait merawat keberlangsungan komunitas. Saya melihat seperti ini bahwa kita anggota komunitas itu punya potensi untuk membuat komunitas itu besar, tetapi kita juga punya potensi yang sama untuk membuat komunitas itu runtuh. Nah, bisa saja terjadi karena ketika ada namanya kan melibatkan banyak orang, gesekan-gesekan itu akan pasti ada. Nah, coba dijabarkan kira-kira pada bagian mana kemudian merawat keberlangsungan ini dari jangan sampai runtuh hanya karena persoalan-persoalan yang perorangan misalkan. Nah, bagaimana trik untuk mencegah itu sehingga komunitas kita yang tetap jalan dengan nilai yang sama. Apakah perlu trik khusus untuk mengkat? Sudah ditangkap ya pertanyaannya ya, silahkan. Terima kasih Bu Ralia. Jadi gini, makanya tadi saya sampaikan yang pertama yang kita lakukan adalah refleksi dan evaluasi. Disitulah kita saling mencurahkan, saling menilai dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Makanya refleksi dan evaluasi ini dilakukan secara berkala. Sepengetahuan saya ya, itu bisa dilakukan selama 6 bulan sekali boleh. Jadi beda dengan refleksi evaluasi setiap kegiatan. Makanya ketika menjalankan komunitas itu harus juga ada refleksi setelah kita mengenai sebuah kegiatan. Tapi harus ada juga refleksi untuk keberlanjutan komunitas selama beberapa kegiatan yang kita lakukan itu. Makanya itu penting sekali supaya tidak ada gesekan. Yang kurang apa, terus intinya itu tergantung pemimpinnya. Makanya dalam komunitas ini kalau pemimpinnya itu tidak semangat atau apa, itu saya yakin
komunitas itu akan runtuh. Makanya tergantung dari pemimpinnya juga, kayak gitu, pemimpin dari komunitas itu. Oke. Makanya kita harus memastikan pemimpinnya itu sudah bisa kita Siap. pegang. Ya, tadi selain pemimpin yang terpenting refleksi tadi Ya, refleksi secara berkala, baik refleksi kegiatan maupun refleksi tentang komunitasnya itu gitu ya. Oke. Tambah 1 guru. Kita tambah 5 menit ya. Silakan. Guru Wahyu dulu atau saya? Coba sulit aja. Guru Usman dulu. Guru Wahyu dulu. Guru Wahyu dulu. Ya, kalau saya banyak kasus yang saya temui setelah buat SGI pasti sudah hilang gitu. Nah, ini kan bagaimana merawat keberlanjutan itu. Tadi disinggung masalah leader ya, atau sosok itu. Setelah saya buat SGI, semuanya pada menghilang. Padahal sering refleksi, ada daya dukung eksternal, mau SDM juga dan sistemnya lengkap gitu. Apa yang dibutuhkan? Bagaimana? Kalau misalnya kayak tadi leadernya sudah tidak ada, bagaimana cara mengantisipasinya? Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga ada circle, tapi ini daring ya. Ini challenge-nya kalau misalnya daring circle-nya itu gimana gitu, supaya tetap terjaga gitu. Karena kalau cuma nge-zoom apa dan sebagainya itu kan biasa orang kurang termotivasi gitu. Nah, bagaimana bisa merawat circle daring? Oke, baik, terima kasih dulu Wahyu. Mungkin Oke, nanti mungkin yang pertama aja dulu ya, yang circle dari nanti kita obrolin sambil ini aja. iya. Karena fokus kita kan nanti ke daerah masing-masing dan itu kemungkinan bukan dari. Gitu, itu dulu nomor 1 sah. Ini nomor 1 apa ya? Gimana Mas? Tentang leader, kalau misalnya leadernya nggak ada, dia tetap bisa jalan gimana caranya? Oke, makanya struktur dari komunitas sangat penting. Jadi tidak mesti legalitas dari dinas pendidikan dan sebagainya. Kalau saja memang sudah ada strukturnya, ya ketua, wakil ketua, sekretaris dan sebagainya, itu kan bisa beralih dari situ. Kayak gitu. Maksudnya ketika ketuanya mungkin sakit atau apa,